Halo teman-teman semua, selamat datang di Ruang Anak SD, podcastnya Anak Seni dan Desain. Saya Muhammad Adi Putra yang akan menemani teman-teman semua di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang seniman dan juga dosen di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Karya-karya beliau banyak membahas ekspresi dan estetis dan pendidikan. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mangga Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentu saja ini hari yang sangat berbahagia bagi saya karena kawan-kawan mahasiswa yang notabene adalah lahan ibadah saya begitu mengundang saya untuk menyampaikan tema yang terkait dengan ekspresi seni atau estetika dikaitkan dengan pendidikan karakter. Dan itu artinya saya sekaligus memperkenalkan diri. Saya nama Trikaryono dan kalau malam melintang di kampus ini saya pernah mengurusi berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan mahasiswa, yaitu berbagai UKM. Jadi ada UKM teater, lakon. Waktu itu juga saya menjadi pembina dan keterlibatan di situ. Terkait dengan teater juga saya pernah membantu di studi grup teater Bandung bersama almarhum Ajat Sudrajat sebagai artistik, dan saya juga bekerja di kriya artistikanya, punya dosen ISBI gitu. Juga pernah membantu Pak Nyuman Warta paruh waktu bekerja di situ, di Ibu Rita Widagdo, orang yang amat saya kagumi, bersama dengan Ibu Lisa dari UNB. Saya membantu juga, beliau adalah pematung yang hebat begitu. Lalu juga di UPI sendiri saya pernah menjadi kaprodi S2 dan S3 pendidikan seni, tentu saja magister dan doktor, program magister dan doktor. Lalu juga pernah di Senat Akademik sebagai ketua komisi D selama 2 kali. Berikutnya juga di audit internal. Jadi saudara akan kaget, saya pernah juga bekerja di audit internal UPI, dan terakhir saya di sini sebagai WD2 alias wakil dekan 2, bagian pekerjaan yang lumayan rumit terkait dengan human resources dan finance gitu ya. Lalu di rumah saya juga menulis buku. Ini buku-buku saya. Kalau lihat di Perpusnas, jadi buku saya kemarin baru ISBN-nya turun, tapi sudah naik cetak besok. Jadi ISBN-nya itu diakhirkan lalu naik cetak. Itu 320 halaman buku tentang di Makassar itu ada satu wilayah, jadi lupa itu. Ya pokoknya buku tentang wilayah kajian tentang ekspresi estetik masyarakat pencinta lingkungan begitu ya. Selalu tema itu, lalu juga terkait dengan tema-tema seni rupa anak, terkait dengan karakter, etnopedagogi. Itu juga buku-buku yang saya buat karena memang fashion di pekerjaan itu. Kaitannya dengan seni tentu saja itu membekali saya. Jika saya berkarya seni, tentu saja ada pesan-pesan moral yang terkait dengan pendidikan berbasis kearifan lokal. Jadi kisarannya semacam itu. Di rumah saya punya 3 studio, ya mungkin tidak sehebat studio yang manapun, tapi kata ada, being bagi saya penting, karena tidak semua orang menyisihkan tempat, menyisihkan ruang dan tempat bekerja di rumahnya dengan satu kalimat di buku saya disebutnya journey, theory, and practice. Jadi bagi saya antara teori dan praktis itu, praktik dan berteori itu 2 hal yang tidak terpisahkan.
Ingat kalimatnya and, bukan or, bukan salah satu. Makanya sampai sekarang setua saya, sekarang usia saya di 59, dan mudah-mudahan nanti ada undangan, bisa memenuhi undangan pameran tunggal di Malaysia, pameran lukisan begitu, karena itu adalah urut-urutan achievement bagi saya. Jadi pameran tunggalnya berarti sudah yang ketiga mau keempat gitu ya. Di antaranya ada distraksi visual. Saya senang berkarya itu berbagai hal saja, karena saya sebagai pendidik tentu saja memberikan contoh. Jadi ada pameran yang khusus abstrak saja. Dan sekarang saya sedang membuat karakter sendiri, bagaimana yang disebutkan karakter yang bisa menggambarkan perilaku, yaitu sosok, human figure, itu sedang saya bikin. Bagaimana itu karakter wayang memadukan mix antara wayang golek, wayang wong, wayang kulit, objeknya seperti itu, idenya lalu dijadikan karakter. Nah ini udah nyambung tuh dengan yang disebut dengan kata karakternya gitu ya. Termasuk salah satunya itu ya. Itu sosok yang saya bikin itu jelas bukan wayang golek, tapi wayang kulit juga bukan, tetapi dipadukan unsur-unsur yang terkait dengan kebentukannya semacam itu. Begitu saya kira saya melihat, dan mengajar di sini, mengajar S1-nya banyak, ada media, ada lukis, ada kritik seni, ada fotografi juga. Saya menyukai itu dan pernah pameran fotografi, dan fotografi saya berbuah buku, yaitu 32 tahun UPI mengabdi di bidang kesenian. Ada satu buku lagi belum saya bawa karena itu ukurannya berbeda. Saya favorit buku saya ukuran A5, ada yang ukurannya A4, dan itu pementasan kesenian dari berbagai negara, dan terakhir India kalau nggak salah. Jadi ada negara dari mulai Afrika Selatan, ada Jepang, juga ada Cekoslovakia, ada juga pementasan Malaysia, Singapura sudah pasti begitu. Lalu juga ada pementasan di Peru tepatnya di kota Lima sudah pasti. Ada di Cusco, Arequipa, dan Afrika Selatan itu seru juga. Jadi kawan-kawan mudah-mudahan bisa ke sana. Kemarin wakil presiden kita ke sana, yaitu tempatnya sangat bagus sekali di Johannesburg, Cape Town, dan Pretoria, dan banyak lagi lah. Kalau cerita prestasi itu artinya melekat dengan mahasiswa yang dibawa juga ke sana. Itu barangkali perkenalan saya cukup panjang karena berbagai achievement menurut saya penting, dan itu bukan show off tetapi sesuatu yang bisa digarisbawahi. Mahasiswa silakan berprestasi, yang penting saudara bisa mewujudkan diri saudara sendiri di prestasi akademik apa yang saudara sukai. Itulah yang akan jadi fashion bagi saudara gitu ya. Jadi, dan itu penting bagi saya ke mahasiswa, dan saya pernah jadi mahasiswa teladan juga, dosen teladan juga, akan ada academic leader juga, alhamdulillah. Dan itu bukan persoalan apapun ya, bukan persoalan apapun. Jadi waktu itu tidak bisa diputar lagi ke belakang. Kalau ada orang lain yang mengatakan, oh saya juga bisa pada masa itu, ya mangga, kan masa itu sudah dilewati sama usia saudara dan tidak bisa lagi gitu ya. Makanya saya tagih saudara aja sekarang sedang jadi mahasiswa, yang memungkinkan ketika jadi mahasiswa prestasinya apa. Dan itu tidak akan berulang kalau ada orang yang ngomong ke saudara bahwa saudara punya prestasi apa, yang lain menyatakan kata bisa karena keterampilannya lebih bagus, tapi tidak disematkan sebagai prestasi, itu tidak ada apa-apanya begitu. Dan yang terpenting kontinuitas. Sampai sekarang harus tetap pilih, dan saya selalu berdoa kepada Pak Popo Iskandar yang menyematkan cara pemikiran yang melekat pada diri saya. Dalam peribahasa Sunda disebutnya genteng ulah potong, genteng-genteng ulah potong. Jadi sampai kapanpun berkarya seni itu harus terus aja berkarya. Bahkan saya saja ini bawa buku kecil saja segede gini, saya sketch. Kan sekarang ada buku pameran yang disebut dengan pameran portofolio, art book. Jadi kita ngegambar aja. Jadi di kegiatan apapun kita sisihkan waktu, medium apapun, betul. Ini saudara Adit, betul. Ngegambar aja, apa yang susah gitu ya. Dan saya kebetulan sedang depan
di media podcast yang sangat bagus ya FSC, terutama untuk memberikan inspirasi pada anak muda begitu ya, ke anak muda, karena kan persoalan saudara harus lebih baik dari siapapun gitu, Gen Z itu. Saudara ingat kata pepatah guru saudara, karena dimanapun juga guru-guru saudara itu pasti melekatkan sesuatu emerging pada saudara tentang hal yang mesti dilakukan oleh saudara. Dan ketika saudara mau melaksanakan itu dan saudara kafah dan buktinya ada, itu membuktikan diri saudara bisa melakukan itu yang benar gitu. Jadi bukan menjadi saudara menjadi penakut gitu ya, bukan, tapi saudara harus bravely menjadi orang yang bisa lebih maju dari angkatan sebelumnya. Itu jauh lebih penting gitu ya. Itulah yang disebut dengan karakter. Makanya saya membawa cue card sengaja. Jadi karakter itu adalah perilaku yang membedakan seseorang dari orang lain. Kata karakter itu hanya itu aja dulu. Nanti karakter ada baik, ada buruk. Gitu. Kadang-kadang orang karakter itu baik saja, tidak. Ada yang buruk juga. Itu karakter buruk gitu ya. Tapi yang terpenting itu membedakan ini. Jadi kita punya kekhasan. Ciri khas kita apa begitu. Itu penting gitu ya. Oke, dan sebelum itu saya juga ingin memberikan informasi lewat sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Di seni itu ada yang disebut ungkapan melalui gambar, melalui patung, melalui bunyi, suara, dan lainnya. Dan saya ingin mengungkapkan terlebih dahulu sebelum memulai. Saya punya alat musik sederhana yang saya belajar dari orang lain. Tepatnya ke Kang A. Dan beliau adalah orang biologi tapi pintar bermain alat musik. Mohon maaf kalau saya menyebutkan nama karena jasa baik itu jangan pernah dibuang. Betul. Bahkan harus jadi doa ke siapapun. Itu penting gitu ya. Karena doa mughir ibadah. Seorang yang sangat kafah tentang kehidupan itu selalu berdoa ke orang-orang yang berjasa di kita. Saya ingin mengungkapkan sesuatu dulu terkait dengan estetika. Keindahan itu relatif satu. Tetapi jangan lupa ada sesuatu yang objektifnya bisa dipelajari oleh kita, karena kita bakal bubar ini perguruan tinggi seni kalau tidak ada aturan-aturan yang membatasi bahwa estetika itu memiliki aturan apa dan seterusnya. Kebebasan ya, tetapi kebebasan yang seperti apa. Lalu yang terpenting bagi saya adalah mengungkapkan perasaan. Jadi medianya lewat seni. Oke, saya akan membunyikan. Saya bisa memainkan beberapa lagu, tapi saya sekarang bukan memainkan lagu. Seketemunya bunyi, lalu saya menyebutkan bahwa itulah ungkapan perasaan. Siap, Bapak? Oke. Waduh, Masya Allah, keren banget. Perasaan itu seperti itu. Lalu itu apa maknanya? Itu persoalan. Kalau kita punya unek-unek, kita punya sesuatu yang mau diungkapkan, sebetulnya medianya sudah ada gitu. Kita tinggal memilih. Kan yang disebut dengan ekspresi, nanti di pertanyaan berikutnya mungkin akan menanyakan itu. Kita bisa melalui media apapun, wujudnya apapun gitu ya. Nah, keberanian itulah yang disebut dengan insight, kata teori Collingwood itu. Ketika kita pikirkan, saya tidak latihan dulu. Kan ini alat musik jarang ditiup. Ini hadiah ulang tahun dari istri saya, punya 3. C, D, sama G. Favorit saya yang G. Ini lebih berat niupnya menurut saya ya. Saya bukan orang musik. C. Tapi saya bermain ini adalah seperti terapi gitu ya. Saya nulis capek meniup aja. Kadang-kadang bermain lagu yang dipilih
dihafalkan. Tapi kadang-kadang juga bermain nada saja. Nah, tadi itu bermain nada. Bermain nada aja bagi saya itu adalah ungkapan perasaan. Nah, ungkapan perasaan itu harus seperti itu gitu ya. Jadi kawan-kawan harus fluksus, ngeguluyur saja. Apapun yang saudara mau, lakukanlah, yang terpenting positif. Nah, di karakter pilihlah itu yang disebut dengan memaknai hal-hal yang baik. Bukan tiba-tiba saudara mengungkapkan perasaan mepes keyang gitu kalau bahasa Sunda itu. Lalu rasa emosi yang tidak terkendali itu sesuatu yang tidak baik. Ya, silakan berikutnya, Mangga. Masya Allah ya, tadi kita lihat beberapa karya yang Bapak tampilkan, ada juga beberapa karya yang mungkin udah go internasional ya. Seperti yang tema kali ini akan kita bahas tentang ekspresi estetis pendidikan karakter ya Pak. Ya, Menurut Bapak, apa sih hal sederhana tapi penting dari ekspresi estetis dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Ada catatan yang amat sangat luar biasa bagi para mahasiswa menurut saya ya. Jadi kadangkala berkarya seni itu terhambat karena persoalan saudara terlalu berpikir pada tataran konsep yang terlalu berat. Padahal menurut saya tadi kalau saya menggunakan teorinya Collingwood, jadi berkarya seni itu ketika saudara menyadari ada sesuatu yang perlu diungkapkan, kalau dalam bahasa Inggris disebutnya incept, itu lakukanlah. Lakukan trial and error, lakukan eksperimentasi, lakukan beberapa hal yang saudara sendiri sebetulnya sudah menguasai secara teknis. Kenapa menguasai secara teknis? Kenapa kata suka? Karena pekerjaan seni itu harus yang disukai. Pasti benar berkarya seni kan, gitu ya. Ada ungkapan jadi saudara itu, pokoknya kawan-kawan, you create our own reality. We create our own reality. Wujudkanlah itu menjadi nyata, gitu ya. Bukan menjadi mimpi saja. Ingat, saudara juga ini generasi Gen Z tahu mungkin Walt Disney sampai sekarang masih favorit. Saya saja ini masih favorit. Jadi, dan terakhir saya nonton Mufasa. Jadi Lion King itu film favorit saya karena kartun seperti itulah yang saya sukai dan itu ungkapan perasaan yang sangat dahsyat. Nah, si pendiri Walt Disney pernah mengatakan sangat luar biasa itu. Saya kira itu pesannya sampai sekarang sangat masih berlaku begitunya. If you dream it, you make it. Jadi jika kamu mimpi, wujudkan, gitu ya. Jadi bukan ada di mimpi saja, gitu. Bahkan kemarin ada yang sangat bagus itu siapa yang penulis novel perempuan itu yang yang tadinya penyanyi 3 orang itu lalu dia menulis juga Gita kalau nggak salah ya. Itu menyatakan saya itu bisa menulis karena saya pemimpi. Kebayang, tapi bukan itu persoalannya, mimpi yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Kalau tidak salah novelnya itu termasuk novel yang ilmiah. Kenapa? Jadi latar belakang peristiwa orang itu dimasuk ke dalam reference yang dinyatakan itu siapa. Sama dengan penulis yang sangat terkenal yang hampir mendapat hadiah Nobel dan kebanggaan Indonesia, yaitu siapa ya yang bukunya sangat banyak sekali. Nah, itu adalah orang yang memiliki cara pemikiran yang hebat tentang kesenian, tradisi dan lainnya diramu dalam bentuk tulisan gitu. Aduh, saya lupa namanya Pak siapa ya. Aduh, itu zaman Hamka berarti ya. Penulis yang sangat terkenal. Saya punya beberapa koleksi bukunya tetap dan beliau termasuk penulis yang sangat hebat yang sangat mengakar pada tradisi, cultural accrued, segala hal bisa diceritakan tentang keberadaan Indonesia gitu ya. Ya, silakan. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kenapa sih seni dan desain punya peran khusus dalam dunia pendidikan menurut Bapak? Oke. Saya ingin melihat terlebih dahulu kata seninya dulu kan ya, sebetulnya seni dan desain gitu ya. Apa
yang terjadi jika dunia tanpa seni. Saya kira kering ya. Mungkin ada ungkapan yang luar biasa dari Einstein kalau tidak salah. Jadi kalau hidup tanpa seni itu kering. Gitu. Tanpa seni itu kering gitu ya. Lalu beliau menyebutkan hidup tanpa sains juga akan kekurangan dan akan sangat ketertinggalan begitulah kurang lebih. Tapi seni ya, yang ini dulu yang ingat saya, yang seni itu tanpa seni itu akan kering. Kebayang yang disebut dengan rumah dibangun misalnya arsitektural dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja. Tidak ada penanda kan zaman gitu ya. Betul. Zaman gotik, zaman abad pertengahan itu sudah kelihatan kalau bangunan kalau sangat jam ke atas misalnya itu disebutnya bangunan yang gotik itu sebagai tanda kode pada satu masa. Nanti lagi ada yang art deco itu kapan gitu, bangunan yang tipenya seperti apa, dan sekarang sudah melaju pada persoalan bangunan yang sangat fungsional karena yang penting ruang-ruangnya bisa optimal, tetapi bentuknya sederhana ya, rumah-rumah minimalis sekarang. Dan asik betul lihat rumah minimalis aja ya, pada hanya bermain dengan garis-garis saja, nanti bermain dengan bentuk yang ke depan turun sedikit meninggi dan lainnya gitu ya, lalu hanya bermain dengan warna-warna aksentuasi sedikit, itu bisa jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Nah itu menurut saya catatan yang terkait dengan seni itu penting. Ya, cukup ilustrasi semacam itu gitu ya, menurut saya dapat terbayang kalau kendaraan bentuknya hanya kotak saja karena fungsi kendaraan itu hanya untuk akomodasi vehicle. Udah kotak juga kan jalan tetap, kalau bentuknya kotak kan mobil tetap jalan. Tapi kan orang tidak mau, berpikirlah ergonomis, berpikirlah model, genrenya ini diperuntukkan untuk siapa, untuk anak muda atau apa begitu kan. Jepang salah satunya yang hebat. Kendaraan itu segmentasinya untuk berbagai kalangan usia itu dipenuhi. Oh ini yang kecil berarti untuk siapa, irit berarti LCGC gitu. Nanti yang mewahnya di kelompok yang mana, yang untuk tren naik gunung dan lainnya gitu, yang off road dan lainnya itu bahwa orang-orang desain bekerja luar biasa di situ. Oke, saya kira gitulah ilustrasi saja terkait dengan seni dan desain itu amat sangat dibutuhkan. Penting ya, Pak. Ya. Apalagi dikemas dalam bentuk media, semua karya seni dan desain itu dikemas dalam bentuk media, itu memberikan informasi yang sangat efektif karena kan membahagiakan, karena indah, karena mudah diserap, karena efektif dan lainnya lewat seni itu. Betul. Ya. Karena saya rasa juga kalau misalkan emang nggak ada seni banget nih, bakalan boring mungkin ya Pak. Iya, kebayang hidup tanpa seni. Iya. Karena kebanyakan juga orang happy karena mungkin musik, karena karya seperti itu. Oke, mungkin dari berbagai nilai karakter, karakter apa sih ya Pak yang bisa dibentuk lewat seni dan desain menurut Bapak? Oke, saya mengaitkan bahwa seni itu erat dengan karakter. Kalau saya menyebutkan karakter, sebetulnya subnya itu dari values. Jadi seni itu adalah nilai gitu ya. Jadi seni itu nilai, dicamkan itu, dan nilai-nilai yang dimaksud adalah kita menitipkan pesan-pesan. Nah, pesan-pesannya lewat apa tadi yang objektif itu ya, lewat pesan visual. Bisa lewat warnanya begitu ya. Ingat pelukis Amerika namanya Rothko, cukup menyapukan warna merah saja, yang lainnya adalah warna kelabu gitu, gelap. Tetapi si warna itu membara gitu ya, tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang terkait dengan kegundahan dirinya. Hanya abstrak saja sudah bisa begitu, apalagi yang seniman yang punya karakter. Nah itu karakter itu ceritanya jadi banyak ya, bukan karakter yang disebut dengan sikap dan perilaku saja. Jadi seniman juga ada di bentuknya memiliki karakter. Misalnya elongated style, si objeknya itu memanjang. Si objeknya itu misalnya pelukis yang saya kagumi, misalnya Heri Dono, itu penggabungan wayang, sesuatu yang tradisi yang terkait dengan mitos, mitologi,
lalu hal-hal yang terkait dengan budaya Jawa itu disatukan dalam bentuk seperti yang diungkapkannya begitu. Bahkan itu bisa mengungkapkan berbagai hal gitu ya, cerita atau penyampaian pesan. Jadi itu yang luar biasa di karya seni itu, mengungkapkan perasaan lewat pesan-pesan moral misalnya ya. Karena kan sekarang ada persoalan tersendiri. Media itu ya bagus, luar biasa gitu ya. Tetapi juga ada side effect-nya dari sesuatu yang terkait dengan media. Karena begitu mudah diserap, ada informasi yang notabene tidak tersaring oleh remaja sekarang. Tiba-tiba informasinya dipilih dan tidak memilah ketika dia mau mengambil sesuatu yang buruk, ya, efeknya menjadi buruk gitu ya, bisa terjadi. Tapi namun ya kepentingan seorang guru ini dalam konteks di sini ya, karena kan di sini ada pendidikannya, seninya itu ada pendidikan, jangan lupa itu harus di garis bawah, education through the art. Jadi pendidikan melalui. Kalau melalui, through itu melalui, artinya seninya itu bukan hanya sekedar wujud saja, tetapi juga di balik itu ada apa? Ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan yang terkait dengan mengedukasi, ada pesan yang terkait dengan kegundahan masa kini yang terkait dengan lingkungan yang tiba-tiba mengalami kerusakan dan lainnya. Silakan, hal itu bisa menjadi bagian pesan moral dari sebuah karya seni. Kurang lebih seperti itulah gitu ya kepentingannya. Iya. Berarti emang korelasinya seni sama pendidikan tuh emang saling nyambung gitu ya Pak, yang Iya, melekat kedua. Jadi tidak ada sebuah karya seni yang tidak memiliki makna atau ungkapan tertentu. Saya menyebutkan tertentu. Makanya nanti saudara bakal tahu di salah satu ilmu, yaitu yang disebut dengan semiotika, ada ilmu tanda. Dan ilmu tanda yang paling adiluhung itu ujungnya itu di simbol. Simbol itu special case of sign. Sebuah tanda yang milik seniman sendiri dan tidak dimiliki oleh orang lain. Milik komunitas tertentu dan di tempat lain akan berbeda maknanya. Misalnya nih warna. Di satu tempat kuning biasanya apa, Dit? Keagungan ya begitu ya. Sesuatu yang maha dahsyat tentang tentang keagungan. Tapi di tempat lain bisa saja kuning itu tentang duka, putih duka. Di tempat lain bisa saja itu kebahagiaan, hitam yang dukanya gitu. Nah itu hakikat manusia sebetulnya, bukan seniman saja, karena kan Cassirer mengatakan manusia adalah animal symbolicum. Jadi kita memang mewujudkan apapun itu pasti menitipkan makna. Yang desain juga sama, jangan salah. Mengapa McD warnanya merah kan? Ternyata secara psikologis konon gitu, itu harus didalami kembali dari di sebuah bacaan yang terkait dengan psikologi warna, itu menimbulkan rasa lapar begitu ya. Lalu juga mungkin eye catching juga kalau orang yang sudah mulai lapar melihat sesuatu yang itu adalah tempat makan, begitu disebutkan merah biasanya, ini kan akan segera ketemu gitu sebagai penanda saja, ikonik saja misalnya warnanya bisa terjadi gitu ya. Jadi bisa berbagai hal lah yang disampaikan lewat seni dan desain. Yang jelas itu sangat ilmiah. Orang membuat itu berdasarkan hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Baik, mungkin pertanyaan ini untuk pertanyaan ya Pak dari podcast ini. Pesan Bapak untuk para mahasiswa yang ada di UPI, terutama mungkin yang di umum tentang seniman-seniman muda, bagaimana pesan dari Bapak untuk mereka tentang memaknai seni sebagai jalan pembentukan karakter, Pak? Oke. Ya, jadi yang terpenting di karya seni sebetulnya, sebelum konsep itu saya jelaskan, yang terpenting tidak ada kata untuk berhenti berkarya seni. Mau yang tari, mau yang musik, mau yang rupa, sekarang kawan ini FTV, berkarya audiovisual yang di
kerucut Edgardiel itu saudara hebat tuh, di atas audio visual itu di atas gitu ya. Lalu juga yang DKV itu saudara tetaplah konsisten berkarya seni, jangan sampai putus. Dan yang lainnya sebetulnya berkarya seni itu kalau diingat teorinya Insep, saya ingat ke sebuah pepatah, kalau mau berkarya itu don't put tomorrow what can do today. Ketika saudara ingat, pokoknya ulah jangan ulah diengke-engke, berkarya welah prung begitu kan. Ya. Itu ya. Dan yang terakhir saya mengutip dari Quran surat 26 ayat 109 Asy'ara. Kalau dalam bahasa Inggris the poets, berarti puisi itu ya, tentang puisi. Jadi saudara ingat, my reward is only from the Lord of the alamin. Ikhlas saja bekerja. Sekali lagi, my reward is only from the Lord of the alamin. Jadi saudara ikhlas saja bekerja, nanti yang memutuskan mas sudah ada di lauhil mahfuznya. Berarti jangan berhenti bekerja, jangan berhenti berkarya, gitu lagi. Ya, terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas waktu sama insight-nya yang sangat bermanfaat banget buat kita. Semoga obrolan kali ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman semua yang mungkin mempunyai rencana ingin menjadi mahasiswa seni. Nah, semoga ini videonya bermanfaat. Terima kasih Bapak sekali lagi. Dan diakhiri dengan tadi niup, sekarang niup lagi. Boleh Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Anak muda hebat. Teman-teman di rumah jangan lupa stay tune di channel kita karena kita bakalan membahas banyak sekali insight-insight mengenai seni dan desain. Jadi jangan lupa subscribe ya teman-teman semua. Itu dari kita. Semoga bermanfaat. Dadah.